Perkenalkan, nama saya Rini Dian Prasasti dengan NIM 200422600975 dari Offering NN. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi permintaan dan penawaran dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan dosen Pak Dudung Ma'aruf Nuris, SPD MPD. Berikut adalah judul dari yang akan kita bahas, yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang penawaran atau yang kita sebut juga supply. Penawaran berasal dari perilaku penjual. Adapun hukum penawaran adalah makin tinggi harga, makin banyak yang bersedia diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Pada kurva penawaran, kemiringannya ke atas. Adapun bentuk umum fungsi penawaran adalah Q sama dengan minus A tambah BP, yang artinya kuantitas dan harga berbanding lurus, dan juga P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, dengan keterangan P adalah harga barang per unit dan Q adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penawaran, yaitu harga barang atau jasa yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah produsen, dan kebijakan pemerintah, yang contohnya pemberian pajak dan subsidi. Berdasarkan jenisnya, penawaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran mikro dan penawaran makro. Adapun penawaran mikro adalah penawaran dengan skala kecil atau perorangan. Produsen menawarkan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen. Penawaran makro memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran mikro. Penawaran makro berfokus pada kondisi penawaran dalam pasar secara general. Kurva penawaran adalah kuantitas suatu barang yang ingin dijual oleh produsen pada harga tertentu, dengan menganggap faktor-faktor lain konstan yang mungkin dapat memengaruhi kuantitas penawaran. Pengaruh harga terhadap jumlah barang dapat dilihat pada persamaan QS sama dengan QS kali P. Berikut adalah kurva penawaran, dan yang di sampingnya adalah kurva perubahan penawaran. Jika harga bahan baku turun, kurva penawaran bergeser ke kanan dari S ke X ascend. Saat harga di P1, produksi sebesar Q2. Saat harga di P2, produksi sebesar Q1. Produksi meningkat saat biaya bahan baku turun. Berikut saya sajikan contoh soal dan pembahasan dari penawaran. Pada saat harga daging sapi Rp60.000 per kilogram, jumlah daging yang ditawarkan 5.000 kilogram. Pada saat harga naik menjadi Rp80.000 per kilogram, jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kg. Fungsi penawarannya adalah diketahui P1 sama dengan Rp60.000, P2 sama dengan Rp80.000, Q1 sama dengan 5.000, Q2 adalah 6.000. Kita akan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang 60.000 per 80.000 kurang 60.000 sama dengan Q kurang 5.000 per 6.000 kurang 5.000. 80.000 kurang 60.000 menjadi 20.000. 6.000 kurang 5.000 menjadi 1.000. Kemudian dikali silang menjadi 1.000 P kurang 60 juta sama dengan 20.000 Q kurang 100 juta. Kemudian dipindah ruaskan menjadi 1.000 P sama dengan 20.000 Q kurang 40 juta. Kemudian disederhanakan menjadi P sama dengan 20 Q kurang 40.000 atau Q sama dengan 1/20 P tambah 2.000. Yang kedua, kita akan membahas tentang permintaan atau yang disebut juga demand. Permintaan berasal dari kebiasaan pembeli.
Adapun hukum permintaan adalah ketika harga suatu produk menurun, maka jumlah permintaan akan naik, dan sebaliknya, apabila harga produk meningkat, maka permintaan akan berkurang. Adapun kurva permintaan, kemiringannya ke bawah. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi jumlah permintaan selain harga dari barang atau jasa itu sendiri, diantaranya adalah harga barang atau jasa lain yang terkait, tingkat pendapatan konsumen, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa depan. Adapun bentuk umum fungsi permintaan adalah QD sama dengan A minus B kali PD, yang berarti kuantitas dan harga adalah tidak berbanding lurus. Dan juga ada rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, dengan keterangan PD adalah harga barang per unit dan QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Berdasarkan jenisnya, permintaan dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan mutlak atau absolut. Sebuah permintaan dapat dikatakan efektif apabila permintaan tersebut ada bersama dengan kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Sebuah permintaan efektif harus dilanjutkan dengan realisasi dalam rangka mendapatkan barang atau jasa yang dimaksud. Sebuah permintaan disebut sebagai permintaan potensial jika permintaan tersebut berbarengan dengan kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Dalam permintaan potensial, kondisi tersebut berakhir di sini, yang artinya tidak ada realisasi apapun untuk mendapatkan barang atau jasa itu. Adapun permintaan mutlak atau absolut berarti memang hanya sekedar permintaan. Permintaan ini tidak bersamaan dengan adanya kemampuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Karena kemampuan tersebut tidak ada, maka tidak ada realisasi untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Adapun kurva permintaan menunjukkan jumlah barang yang dikonsumsi yang akan dibeli pada harga tertentu dengan catatan faktor selain harga tidak berubah. Hubungan antara kuantitas permintaan dan harga dalam persamaan adalah QD sama dengan QD kali P. Berikut adalah kurva permintaan. Yang di sebelah kanan adalah kurva perubahan permintaan. Pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan dari D ke D aksen. Saat harga di P1, pembelian sebesar Q2. Saat harga di P2, pembelian sebesar Q1. Pembelian meningkat saat pendapatan meningkat. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan dari permintaan. Jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. P1 sama dengan Rp60, P2 sama dengan Rp40, dan Q1 sama dengan 20, Q2 adalah 30. Kita akan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kemudian, P kurang 60 per 40 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 per 30 kurang 20. 40 kurang 60 menjadi minus 20, dan 30 kurang 20 menjadi minus 10. Kemudian dikali silang menjadi 10P kurang 600 sama dengan minus 20Q tambah 400. Kemudian dipindah ruaskan menjadi 10P sama dengan minus 20Q tambah 1000. Kemudian menjadi P sama dengan minus 2Q tambah 1000 atau P sama dengan 100 kurang 2Q. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas, di mana harga berubah hingga pasar menemui titik keseimbangan, yakni hingga kuantitas penawaran dan permintaan sama. Keseimbangan pasar atau equilibrium.
kondisi di mana terjadinya keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan yang ditawarkan pada tingkatan harga. Harga yang telah disepakati antara pembeli dan penjual dengan persamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Dengan keterangan, QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan atau equilibrium, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Berikut contoh soal dan pembahasan. Jika fungsi permintaan QD sama dengan minus 5P tambah 100, dan fungsi penawaran QS sama dengan 20P kurang 50, maka besar harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi adalah, kita menyamakan antara QD dan QS. Kemudian, minus 5P tambah 100 sama dengan 20P kurang 50. Dipindah ruaskan menjadi minus 5P minus 20P sama dengan minus 50 minus 100. Minus 25P sama dengan minus 150. Kemudian dibagi menjadi P sama dengan 6. Untuk mendapatkan jumlah keseimbangan P sama dengan 6, disubstitusikan ke fungsi permintaan. Menjadi QD sama dengan minus 5 kali 6 tambah 100, Q sama dengan minus 30 tambah 100 menjadi Q sama dengan 70. Adapun surplus adalah situasi di mana kuantitas penawaran melebihi kuantitas permintaan. Dalam situasi ini, harga berada di atas harga equilibrium, dan oleh karena itu, produsen menurunkan harga. Pada saat menurunkan harga, kuantitas permintaan akan bertambah, dan kuantitas penawaran akan berkurang hingga harga equilibrium P0 tercapai. QS sebanyak Q2 lebih besar dari QD sebanyak Q1. Kelebihan suplai atau surplus dengan rumus Q2 kurang Q1. Keseimbangan pasar atau equilibrium berada di P2 Q3. Berikut di samping ini terdapat kurva surplus. Adapun kelangkaan atau shortage. Kelangkaan adalah situasi di mana kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawaran. Dalam situasi ini, harga pasar berada di bawah harga equilibrium, dan ketika mekanismenya bekerja, produsen menaikkan harga karena konsumen berupaya merebut penawaran yang masih ada dari konsumen lain, dengan meningkatkan harga dan memperbesar output, dan harga pada akhirnya akan mencapai P0. QD sebanyak Q2 lebih besar dari QS sebanyak Q1. Kelangkaan atau shortage memiliki rumus Q2 kurang Q1. Keseimbangan pasar atau equilibrium berada di P2 Q3. Berikut di samping ada kurva kelangkaan atau shortage. Perubahan dalam equilibrium pasar. Berikut adalah pergeseran-pergeseran keseimbangan pasar. Yang pertama, yang paling kiri ada pergeseran permintaan, yang di tengah ada pergeseran penawaran, dan yang paling kanan ada pergeseran permintaan atau penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas mengukur sensitivitas dari satu variabel terhadap variabel lain. Jumlah yang menunjukkan persentase perubahan yang akan terjadi pada satu variabel dalam merespon peningkatan 1% pada variabel lain. Ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan pada kuantitas permintaan suatu barang yang diakibatkan dari adanya 1% peningkatan pada harganya. Bernilai negatif. Saat harga suatu barang meningkat, kuantitas permintaan menurun, maka yang dilihat adalah nilai absolutnya. Berikut di samping ada rumus dari elastisitas permintaan, dengan keterangan delta Q adalah perubahan jumlah permintaan,
Delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, dan E adalah elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan bergantung pada kemiringan kurva jumlah harga dan kuantitas permintaan. Dekat bagian atas kurva EP lebih besar dan semakin mengecil saat bergerak menuruni kurva. Kurva permintaan linear. Q sama dengan A minus BP menjadi Q sama dengan 8 minus 2P. Elastisitas permintaan lain. Yang pertama ada elastisitas pendapatan permintaan. Persentase perubahan pada kuantitas permintaan akibat peningkatan 1% pada pendapatan. Berikut ada rumusnya. Produk barang dengan EI lebih dari 0 merupakan barang normal. Bila nilai EI sama dengan 0, maka barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok. Bila EI kurang dari 0, maka barang tersebut termasuk barang mewah. Apabila barang dengan EI lebih dari 0, permintaan terhadap barang tersebut justru menurun pada saat pendapatan real meningkat. Hal itu mengindikasikan bahwa barang tersebut adalah barang inferior atau barang yang mempunyai kualitas kurang baik di mata konsumen. Yang kedua ada elastisitas harga silang. Persentase perubahan pada kuantitas permintaan suatu barang akibat peningkatan 1% pada harga barang lain. Berikut ada rumus elastisitas harga silang. Pada elastisitas silang terdapat beberapa rumus sifatnya. Berikut, jika EXY lebih dari 0 untuk barang substitusi. Misalnya, jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun, sehingga gandum yang diminta akan naik. Jika EXY kurang dari 0 untuk barang komplementer. Misalnya, jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka T yang akan diminta juga turun. Jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Mengukur persen perubahan kuantitas penawaran karena 1% perubahan harga. Biasanya positif karena harga dan kuantitas penawaran memiliki hubungan positif. Semakin tinggi harga memberikan insentif yang semakin tinggi bagi produsen untuk meningkatkan output. Mengaitkan elastisitas penawaran dengan tingkat bunga, upah, harga bahan mentah, dan barang setengah jadi lainnya yang digunakan untuk produksi. Berikut adalah rumus dari elastisitas penawaran. Berikut ada sifat-sifat koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, ada permintaan atau penawaran bersifat elastis atau E lebih dari 1. Permintaan elastis, delta Q lebih besar dari delta P. Dan penawaran elastis, delta Q lebih besar dari delta P. Berikut ada kurvanya. Yang kedua, ada permintaan atau penawaran bersifat inelastis. E kurang dari 1. Permintaan inelastis dan penawaran inelastis dilambangkan dengan delta Q kurang dari delta P. Yang ketiga ada permintaan atau penawaran bersifat unitary atau uniter dengan E sama dengan 1. Dengan permintaan unitary dan penawaran unitary sama-sama delta Q sama dengan delta P. Berikut tersajikan kurvanya. Yang keempat ada permintaan atau penawaran bersifat elastisitas sempurna atau tak terhingga dengan lambang E kurang dari 1. Dan yang kelima ada permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna dengan E sama dengan 1. Berikut contoh soal dan pembahasan. Fungsi permintaan akan barang A dan barang B masing-masing ditunjukkan oleh QDA sama dengan PA kuadrat kali PB pangkat 3 dan QDB sama dengan minus PA kuadrat kali PB.
Beberapa elastisitas permintaan masing-masing dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Turunan QDA terhadap PA sama dengan 2PA kali PB pangkat 3. Turunan QDA terhadap PB sama dengan 3PA kuadrat kali PB pangkat 2. Turunan QDB terhadap PA sama dengan minus 2PA kali PB. Dan turunan QDB terhadap PB sama dengan minus PA kuadrat. Dengan eta DA sama dengan 2PA kali PB pangkat 3 kali PA per PA pangkat 2 kali PB pangkat 3 sama dengan 2. Hal ini menunjukkan bahwa eta DA lebih dari 1 yang dinamakan elastisitas. Dan eta DB sama dengan minus PA kuadrat kali PB per minus PA kuadrat kali PB sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa eta DB sama dengan 1 yang berarti unitary elastis. Adapun kesimpulan antara barang A dan barang B adalah bersifat kompetitif atau substitutif, atau saling menggantikan karena eta BA lebih dari 0 dan eta AB lebih dari 0. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video materi tentang permintaan dan penawaran dari saya. Semoga mengerti. Terima kasih.